Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandida Jelatana dari Offering B akan membahas tentang pendidikan melalui sastra. Kurikulum 2004 dan 2013. Secara umum, tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia bidang sastra dalam kurikulum 2004 adalah agar yang pertama, peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, perluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Untuk yang kedua, peserta didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Tujuan itu dijabarkan ke dalam kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sastra. Mendengarkan sastra meliputi kemampuan mendengarkan, memahami, dan mengapresiasi ragam karya sastra seperti puisi, prosa, drama, baik karya asli maupun saduran atau terjemahan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemampuan berbicara bahasa. Kemampuan membahas dan mendiskusikan ragam karya sastra di atas sesuai dengan isi dan konteks lingkungan dan budaya. Yang kedua, kemampuan membaca sastra. Membaca dan memahami sebagai jenis atau ragam karya sastra, serta mampu melakukan apresiasi secara tepat. Untuk yang ketiga, kemampuan menulis sastra. Kemampuan mengekspresikan karya sastra yang diminati seperti puisi, prosa, drama dalam bentuk sastra tulis yang kreatif, serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan ragam sastra yang sudah dibaca. Begitu kompetensi ini dijabarkan dalam buku pembelajaran, isinya masih berkisar pada minta maaf, sekedar membahas tema, tokoh, watak, penokohan, perwatakan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, nilai, dan amanat kalau itu pembelajaran prosa. Pembelajaran puisi masih berkutat pada masalah struktur fisik puisi, perwajahan diksi, pengimajian, kata konkret, majas, verifikasi, struktur batin puisi seperti tema, makna, rasa, nada, dan amanat puisi. Pembelajaran sastra ini ditambah dengan menulis kritik dan esai sastra, bermain drama atau pengetahuan tentang sastra. Pembelajaran sastra dengan mempertimbangkan keseimbangan pengembangan pribadi dan kecerdasan peserta didik. Pembelajaran semacam ini akan mempertimbangkan keseimbangan antara spiritual, emosional, etika, logika, estetika, dan kinestetika. Dalam kenyataan sehari-hari, pembelajaran sastra yang hanya untuk mengasah kemampuan estetika dan etika, pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional, bahasa, atau untuk mengembangkan intelektual dan kinestetika. Kompetensi intelektual antara lain berupa kemampuan berpikir dan bernalar, kemampuan kreatif dan inovatif, atau memperbarui, meneliti dan menemukan, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis dan mendukung kehidupan global. Kemampuan anak akan hal ini bisa diasah melalui pembelajaran sastra. Kompetensi emosional merupakan kompetensi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Kemampuan ini bisa diasah melalui sastra. Kemampuan untuk memahami diri sendiri atau intrapersonal antara lain dapat berupa kemandirian, ketahanan batin, keindependen, kreativitas, produktivitas, kejujuran, keberanian, keadilan, keterbukaan, pengelola diri sendiri dan menempatkan diri sendiri secara bermakna, serta orientasi pada keunggulan yang sesuai dengan kehidupan global. Kompetensi hidup bersama secara multikultural antara lain berupa kemampuan bermasyarakat dengan multikultural, kecakapan bekerja secara multikultural, kecakapan bertingkah laku secara multikultural, dan kemahiran bersopan santun lintas kultural serta kemampuan menyesuaikan diri di tempat yang berbeda-beda.
Kecerdasan bahasa antara lain berupa kemahiran mewacanakan, kemampuan menguasai sarana komunikasi mutakhir, kemampuan menguasai suatu bahasa, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain yang mendukung kehidupan global dalam satu sistem dunia. Jenis kinestetis dan vokasional juga bisa dikembangkan melalui sastra. Kemampuan ini antara lain berupa kecakapan mengoperasikan sarana-sarana komunikasi mutakhir, kecakapan melakukan pekerjaan mutakhir, dan kecakapan menggunakan alat-alat mutakhir yang mendukung suksesnya berkiprah dalam kehidupan global. Kompetensi spiritual adalah kemampuan seseorang yang memiliki kecakapan transenden, kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan menggunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan hidup dan berbudi luhur. Pembelajaran sastra di dalam kurikulum 2013 dirancang sebagai pendidikan melalui sastra kurikulum 2013, mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan sastra dengan pembelajaran karakter. Selain itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, karena diyakini pendekatan ilmiah sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Proses pendekatan ini menyentuh 3 ranah belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran sastra untuk kecakapan hidup. Sesuai dengan amanat kurikulum 2004, pembelajaran sastra hendaknya digunakan peserta didik sebagai salah satu kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang dilakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Kecakapan hidup dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Kelima jenis kecakapan itu adalah kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Jalan kurikulum 2004 kecakapan ini disebut sebagai standar kompetensi lintas kurikulum. Dengan ini, peserta didik diharapkan memiliki beberapa kecakapan. Yang pertama, memiliki keyakinan, menyadari, serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai budaya dan agama. Yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola-pola, struktur, dan hubungan antar unsur. Keempat, memilih, mencari, menerapkan teknologi dan informasi yang dilakukan dari berbagai sumber. Kelima, memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk yang keenam, berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi artikel masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. Ketujuh, berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju kemasyarakatan yang beradab. Yang kedelapan, berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kesembilan, menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan ini akan baik bila dikembangkan secara sadar dan terstruktur melalui pembelajaran sastra. Model pembelajaran sastra. Tidak ada model yang paling baik. Semua model pembelajaran akan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Model pembelajaran sastra bisa digunakan asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat menghidupkan kelas dan mampu dengan maksimal membelajarkan peserta didik. Sekarang ini di antara model-model pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran konstekstual. Model ini membuat peserta didik dapat mau menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, baik sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tulisan maupun kata, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.